Baik, saya pikir yang disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya sudah sangat broad gitu ya, sudah sangat komplit. Namun saya sebagai penyelenggara izin menambahkan beberapa hal, ini terkait dengan keadaan situasi fintech di Indonesia. Boleh di next slide? Baik, kalau kami lihat secara industri Bapak Ibu sekalian, memang kita melihat bahwa fintech itu saat ini ada 4 kuadran besar. Yang pertama, yang lahir paling awal itu adalah fintech payment. Dan ini adopsinya mungkin paling besar tentunya, karena sudah lebih awal. Nah, kemudian ada kuadran kedua yang juga sangat berkembang, tadi disampaikan Pak Edi ya sebagai pengawas dan kepala, yaitu keberadaan peer-to-peer lending, yang hari ini kalau kita lihat ternyata datanya, yang ilegal per bulan Juni 2023 ada 4.500 pinjol ilegal yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Berbanding jauh dengan yang tadi Pak Edi disampaikan, hanya ada 101 yang legal. Itulah kenapa masyarakat hanya lebih paham pinjol ilegal daripada fintech peer-to-peer lending. Makanya ini PR sangat besar sekali. Saya sih berharap kita bisa sama-sama menyatukan bahasa gitu ya. Kalau pinjol berarti ilegal, fintech berarti legal. Supaya masyarakat nggak bingung gitu Pak. Karena terminologi penting sekali. Contoh tadi disampaikan Prof. Marsudi, kita bicara KRIS. Di tempat lain bilangnya QR. Ya, padahal ini sudah disampaikan Pak Peri sebagai gubernur, bilangnya KRIS. Jadi orang langsung tahu gitu ya. Nah ini saya pikir juga sebagai perjalanan kita Bapak Ibu sekalian ya, dalam hal adopsi teknologi di Indonesia. Berikutnya yang juga saat ini sedang berkembang yaitu securities crowdfunding, dan tadi sempat disampaikan juga adanya yang namanya inovasi keuangan digital sebagai pendukung ekosistem. Totalnya di Indonesia yang sudah resmi ada sekitar 330 players yang sudah full license gitu ya, 330-an. Boleh di next? Ya ini tadi landscape ini sudah disampaikan oleh Pak Edi ya, saya cuma ini versi asosiasi, di mana jumlahnya memang sedang berkembang terus. Kalau kita lihat di sini yang bisa saya highlight adalah jumlah lender atau investor. Kita coba bandingkan jumlah lender di peer-to-peer lending saat ini ada sekitar 1.080.000 lender. Kalau kita lihat di pasar modal sudah menyentuh lebih dari 11 juta. Kalau kita melihat dari industri digital aset atau kripto, investornya sudah sampai 16 juta user di Indonesia. Artinya apa? Ini masih besar sekali peluangnya, karena mungkin masih sedikit sekali nih partisipasi penduduk kita sebagai lender. Kalau borrowernya sudah tidak perlu diragukan lah, ini berkembangnya dahsyat sekali pertumbuhan tiap tahunnya. Ya, berikutnya. Nah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di sini datanya ternyata 51% pengguna atau sebagai borrower adalah perempuan. Gitu ya. Laki-lakinya lebih rendah sedikit lah gitu ya. Kalau kita lihat lagi di sini, tadi seperti sampaikan Pak Edi, demografinya yang paling besar adalah 19 sampai 34 tahun, 63% atau 2/3 dari pengguna aktif. Dan ini juga mungkin data yang mungkin wajar, tapi sedang kita juga dorong supaya penerapan adopsi teknologi manfaatnya bisa tidak hanya di Jawa. Kalau kita lihat hari ini 80% itu fokus di Pulau Jawa, hanya 20% di luar. Mungkin tadi relate dengan apa yang disampaikan Profesor. Infrastrukturnya kurang. Bukan yang nggak mau gitu ya, karena memang belum. Nah ini mungkin akan jadi tantangan tersendiri bagaimana foundation itu harus ada dulu, infrastruktur harus ada dulu. Baru bicara tentang tadi konversi masyarakat bisa pakai teknologi. Ya. Dan kalau kita lihat sendiri memang kan populasi Indonesia sekitar 65% ada di Jawa, makanya sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Ya. Baik, di berikutnya. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi ada 4 kuadran besar di awal, lalu ini kita fokus ke kuadran yang di kiri bawah, yaitu inovasi keuangan digital. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, saya cepat banding-bandingkan dengan beberapa negara gitu ya. Ternyata kita itu yang paling komplit dan paling kompleks. Karena klasternya itu ada banyak sekali. Kalau kita lihat hari ini beberapa yang mungkin paling banyak dan sedang berkembang pesat tentunya credit scoring yang tadi kita bahas. Di sini contohnya ada Easy Data, lalu ada Cloudun dan lain sebagainya. Ini penyelenggara-penyelenggara yang akan punya peranan sangat penting dalam hal tadi memberikan credit worthiness, mengakses, menyalurkan supaya tadi masyarakat makin yakin, makin confident. Kita tidak pernah bilang ini adalah risk-free investment. Karena tadi kita bicara ini adalah melayani orang masyarakat yang tidak dilayani oleh bank. Nah ini saya pikir penting sekali peranan penting dari credit scoring. Ada agregator, tadi sempat disampaikan Prof juga dan Pak Edi juga ya, ada sebuah pelayanan bagaimana akses para penyelenggara, itu kami sebutnya adalah supervisory technology. Ya. Lalu RegTech juga berkembang dan lain sebagainya. Ini kalau saya yakin tidak punya waktu yang cukup ya untuk bahas satu-satu, tapi sudah ada sekitar 103 penyelenggara yang resmi di Indonesia dan akan bertambah terus. Next.
Nah ini slide terakhir saya ingin menggambarkan saja Bapak Ibu sekalian, saya sebagai perwakilan dari Fintech Syariah, mungkin kita bisa bangga ya, karena tahun ini Indonesia naik peringkat Bapak Ibu dari peringkat 4 tahun sebelumnya, sekarang peringkat 3 dunia dalam hal Fintech Syariah. Kalau Fintech secara umum mungkin harusnya logikanya kita masuk 5 besar juga. Kenapa? Karena Indonesia termasuk digital ready country. Kita punya populasi, ya, kita masih rendah inklusinya, jadi masih punya banyak peluang. Saya rasa itu alasan kenapa bapak-bapak di sini datang ke Indonesia. Ya. Dan saya juga tadi tergelitik ya ketika Prof. Marsudi menyampaikan bahwa dalam tahun 2045 kita akan di posisi nomor 5. Kenapa saya tergelitik? Karena logikanya kalau kita lihat 1, 2, 3 itu semuanya berdasarkan populasi. China, India, lalu Amerika, harusnya 4, kita kan nomor 4 nih. Harusnya kenapa kita di nomor 4? Kenapa di bawah Jerman? Ini logika saya. Ya makanya saya berharap ya tadi sebetulnya kita ada potensi lain nih. Kalau bicara dari potensi dari penduduk yang sudah ada dan terdigitalisasi. Baik, mungkin itu sebagai tambahan dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.